nggak pinter-pinter amat agamaku kan. Jauh lah. Aku juga misalkan ibadahku nggak sebagus muslim-muslim yang lain gitu loh. Ya, jadi intinya teman-teman ya, bahwa channel saya ini disukai juga oleh orang-orang muslim, seperti contohnya Neng Tasik, ya kan? Nah, jadi teman-teman muslim, saya tahu bahwa kalian sudah tidak mau lagi nonton ustadz-ustadz itu, karena ya kalian tahu sendirilah, ya. Abdul Somad kalau siaran paling yang nonton 400, itu pun juga jamaah di pesantrennya. Tapi kalau saya live ya buka tausiah yang nontonnya 15.000 lebih begitu ya, begitu. Mungkin ada yang disampaikan lagi Neng Tasik? Sampaikan gimana ya? Pokoknya aku mau muslim sama non muslim itu akur gitu loh. Seharusnya begitu Neng Tasik. Tapi ya kalian tahulah sekarang Jangan bagaimana. saling Siapa debat. yang suka bubar-bubarin orang di gereja itu siapa? Yang suka ngerusuhin orang lagi di gereja siapa? Datang-datang ya Tapi malah aku pengen nyoba pengen ngerasain gitu datang ke gereja itu gimana rasanya. iya, betul. Silakan ya Neng Tasik datangi gereja terdekat ya, tapi dilihat-lihat dulu gerejanya ya, gerejanya gereja yang maksudnya gereja yang sehat, yang alkitabiah, yang biblikal begitu. Datang belajar begitu di sana. Oke, begitu Neng Tasik. Ya, Bang. Ya, Oke, terima kasih Neng Tasik. aku penonton setia Abang loh. Terima kasih Neng Tasik. Oke, saya turunkan ya. Ya. Oke, makasih. saya turunkan. Dengerin tuh Tasik ngaji tuh. Neng Tasik sudah datang ke sini. Jadi teman-teman ada juga ini itu kan kita bicara tempat ya. Dari Tasikmalaya ya. Saya juga punya banyak teman tuh dari Tasik nih. Ada seorang YouTuber namanya itu Tasik Ngaji. Nah, dia itu YouTuber followersnya besar, sudah hampir 1 juta, mungkin sekarang sudah 1 juta followers. Nah, apa yang Tasik Ngaji katakan? Ungkapkan tentang agama Islam. Nah, kalian harus dengar ini, dengar. Nih, perhatikan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya. Makanya dia nggak berani naik ke sini, nggak berani. Takut nanti umatnya bubar karena dia bilang Muhammad adalah Robnya. Yuk silakan. Silakan ya, yang muslim-muslim, mari ajukan permintaan naik, bantah argumen saya. Yuk. Ada Awi Munarwi. Awi Munarwi. Ya, selamat malam Awi Munarwi. Selamat malam Bapak Guru Internasional. Waduh, ini nampaknya dari suara-suaranya. Pak Munarwi, apakah Anda ini seorang muslim? Memang orang muslim dari lahir. Boleh, silakan nyalakan kamera. Yuk, berargumen, berdiskusi dengan baik. Diskusi dengan sehat. Yuk, silakan. Pak Awi Munarwi. Kalau dari nama-namanya ini Arwi Munarwi kayaknya orang Betawi atau bagaimana nih? Munaroh, Munarwi. Silakan. Awi Munarwi. Nyalakan kamera. Saya ada dekat jalan kebun. Waduh. Makasih Win, makasih. Oke, saya turunkan ya. Saya tidak memaksa ya teman-teman ya. Saya sudah bilang juga kepada teman-teman, jikalau teman-teman itu tidak memiliki ilmu, tolong jangan naik.
Kenapa? Karena nanti Anda malah membuat agama Islam itu semakin terlihat babak belur, semakin terlihat tak berdaya. Jadi makanya saya minta yang ustadz-ustadz datang ke sini. Tapi sayang teman-teman, kalau ustadz saya datang ke sini malah mengiyakan saya. Nah itu dia masalahnya. Yusuf PI salah satu korban, dia tidak percaya dengan omongan-omongan seniornya. Yusuf PI itu kan anak kemarin sore dia itu. Nah, seniornya sudah bilang, jangan kamu berani ngadepin Edis itu, jam terbangnya sudah tinggi. Akhirnya apa? Setelah dia ngadapi saya, Yusuf PI disidang sama penontonnya sendiri. Yusuf PI dikatakan sesat, dikatakan menafsir Al-Quran sehendak hawa nafsunya. Oh, yuk silakan. Kita kasih naik ada, ntar ya. Yang mau naik ke sini itu siapa ya namanya tadi ya? Dia udah inbox saya. Sudah inbox saya, sudah bilang nanti saya naik, tapi nggak kelihatan namanya di bawah. Ya, Muhammad Reza. Halo Dis, aduh, apa lagi yang kau mau debatkan Dis? Kau sudah kalah kemarin sama Ustadz Yusuf. Apa mau kau cari tahu lagi? Kau itu hanya pelawak. Kau itu pelawak. Ilmu itu sedikit. Tensinya turunin dulu. Sedikit. Turunin dulu tensinya. Kau hanya framing, taumu hanya framing. Hanya framing aja taumu. Apa? Mau jelaskan apa lagi? Mau jelaskan apa lagi kau? Oke. Memangnya kamu kemarin nonton? Saya nonton lah sampai habis. Orang udah tahu kau itu hanya ilmu kayak anak-anak kau itu debat. Sudah. Memaksakan orang. Kau memaksakan orang. Sudah tahu bicaranya? Kau memaksakan orang. Sudah bicaranya belum? Muhammad itu aja pembahasanmu. Nah, lu memangnya pembahasan kalian memang yang lain ada selain daripada itu? Bahas jual kitabmu itu yang banyak kontroversi di dalamnya itu. Sudah? Paulus, kau pengikut Paulus, jangan ikut-ikut Yesus. Kau pengikut Paulus. Ini Yesus. Kenapa kamu datang ke sini marah-marah, Reja? Bisa tenang? Karena saya kasih tahu kau ya. Karena kau debat memaksakan orang. Padahal kau nggak tahu ilmu tafsir, kau nggak tahu, apalagi baca Quran kau nggak tahu. Sudah. Huruf hijaiyah kau bilang 50. Dari mana otakmu, Idis? Begitu ahli Quran 13 tahun. Belum. Lucu kau, lucu. Sudah belum? Lucu kau, lucu. Silakan. Sudah bicaranya? Silakan. Baik, sudah capek. Sudah terluapkan. Emosinya sudah terluapkan ya. Kau lucu, masalahnya lucu. Baik. Jadi begini ya, Reza ya. Apakah kamu menonton debat saya kemarin malam dengan Yusuf PI? Oh, jelas. Okay. Saya nonton. Kau hanya begini memaksakan orang. Gimana sih otakmu? Oke. Saya teman-teman pengumuman, saya kemarin malam datang ke channelnya Yusuf PI. Saya datangi dia ke channelnya. Bertandang saya ke channelnya. Akhirnya dia manggil teman-temannya, betul? Bukan manggil teman-temannya, karena orang yang mau berdebat sama kau, bos. Iya, betul tidak dia manggil terus. Betul dia tidak manggil teman-temannya. Ustadz Yusuf PI takut, padahal kau yang takut. Oke. Sudah. Betul atau tidak dia mengundang temennya datang ke situ untuk debat dengan saya? Bukan mengundang, tapi orang yang mau berdebat sama kau. Oke. Akhirnya dia malah menyuruh orang lain debat dengan saya, betul?
Lah orang itu yang mau kok. Oke. Bukan dia yang bukan akhirnya Yusuf yang setelah maksa. dia mengundurkan diri, akhirnya dilanjut sama Yusuf PI. Nah, saya kasih tahu, Yusuf PI sudah saya datangi ke channelnya, dia manggil orang, setelah orangnya kalah dia ngadepin saya, habis itu dia disidang lagi sama orang Islam. Di sidang apa? Kucluk. Baik, saya balikan kamera saya. Benar-benar nekat yang nyata. Anda mengatakan Uncu PI tidak disidang. Nih, sebentar. Saya balikan kamera saya ya. Nih. Anda tahu setelah siaran itu, ini ada seorang ini orang Arab nih. Namanya Majid. Ini orang Arab nih, Muslim Arab. Ini Uncup. Nih. Habis itu dia disidang di sini. Nah, saya putarkan. Nih, saya putarkan. Biar Anda dengar. Jangan ngomong dulu biar Anda bisa dengar. Ya, perhatikan. Sebentar juga saya luruskan dulu ya. Saya juga mau bicara, bukan Anda yang berbicara. Ya habis ini saya dengarkan hostnya ya. Sabar, saya gantian. Sabar host. Saya jelaskan sama beliau tadi ya. Begini ya host ya, sama beliau. Rabbi itu dhamir ya, itu kamu takallim. Tapi kalau kita ambil Rabb itu ambil kata Rabb itu di situ artinya Tuanku. Itu ulama mufassir semua sepakat di situ Yusuf. Hostnya mutar-mutar. Satu, sebentar. Saya bilang, saya tantang kamu sekarang sebagai orang atas kamu. Tunjukin satu ulama di atas muka bumi. Mereka bilang itu Nggak ada pucat saya. kutipan itu kata bahasa Arab itu. Ini banyak berisiknya ini. Sebentar. Yang bikin. Udah tahu saya itu Dis. Udah. Perhatikan. Bentar ya. Ya. Nih. Saya lanjutin lagi. Yang membelintir ayat Al-Quran, lebih baik kamu nasihatin dia ya Yusuf. Kalau kamu tidak berilmu, jangan kamu naik mewakili Islam, bermalu Islam. Kamu nasihatin dia, nggak perlu nasihatin saya Bang. Karena dia yang bersalah bukan aku. Dia keluar di sosmednya dan dia mensebar kesalahan dan memelintir ayat Al-Quran di sosmednya, bukan di rumah dia. Kalau di rumah dia nggak ada urusan sama saya, abangku. Paham? Siap, Abang. Udah tahu saya Dis, sudah. Artinya sesama muslim sendiri mengkritik Uncup PA. Mana mukamu sini? Lihat dulu. Sekarang saya tanya sama kamu. Enggak, saya tahu. Kenapa muslim sampai disidang sama umatnya sendiri? Kenapa? Enggak, saya dulu tanya saya. Apa? Kau paham nggak tafsir Al-Quran? Paham nggak nahwu sorof? Baik. Paham nggak bahasa Arab? Baik. Saya Sebentar, justru saya jelaskan dulu. Antara Bible dan Al-Quran itu ibaratkan langit dan bumi. Kalau kau masih kafir, jangan masih lari najis, kemana-mana. belum bisa bahas apa-apa yang masih suci. Baik. Kau pikir dulu itu. Bisa kita fokus? Bisa fokus? Muhammad Reza? Baik. Jadi setelah debat itu, dia disidang oleh umat muslim sendiri. Yang nonton itu hampir 3.000 orang semalam setelah acara itu. Yusuf PI dikatakan dia telah sesat karena membuat tafsiran sendiri. Sesat apa? Katanya itu Al-Quran itu bahasa aslinya adalah Ibrani. Kau pikir kau nggak sesat? Ibrani tolol. Nah, makanya kamu nggak nonton berarti. Ibrani. Baik, saya putarkan ya. Nih, saya putarkan lagi nih. Biar kamu tahu nih. Nih. Kita putarkan penuhnya sedikit ya, sedikit. Kalau banyak-banyak juga nanti terlalu lama nih. Biar kamu tahu, kamu kan tidak nonton penuhnya. Nih, lihat nih. Perhatikan ya. Perhatikan. Yang dimaksud Robbi di situ bukan Tuhan, tapi bahasa Ibraninya Rabi yaitu Tuhan. Iya, bahasa Ibraninya. Jadi dia mengutip ayat. Allah itu mengutip pembicaraan Nabi Yusuf. Bahasa Ibrani, narasi dari mana Yusuf, tanggung jawab dunia akhirat Yusuf. Baik, makanya dengarkan host ya, biar kau paham ya. La haula wala quwata illa billah ya. Kamu berani menafsir ayat Al-Quran pakai bahasa Ibrani. Teori itu dari mana? Ulama yang bisa begitu?
Hello host, ya sabar ya. Tafsir tidak ada masalah, terjemah tidak ada masalah ya. Tidak ada yang bawa tafsir di situ, oke? Yang pertama, saya tata kaidah dalam bahasa Arab menjelaskan ke Edis dengan 3 poin tadi. Lalu, kenapa saya memahamkan Edis untuk pakai bahasa Ibrani? Kamu Karena Nabi, sabar dulu. Nggak ada yang dipelintir Al-Quran itu. Yang debat sama dia botol juga. Intinya sesama muslim ribut. Makanya saya bilang jangan berdebat dengan saya. Akhirnya kalian ribut sendiri, saling baku hantam sendiri. Kau paham gak? Ya saya tanya, coba baca Quran dulu kau. Baru bahas Quran. Baca aja dulu Mari Quran. kemana-mana. Loh, orang yang paham ahli Quran bisa baca Quran, paham Sekarang hadis. gini aja. Paham ilmu Sekarang gini ansor. aja. Sekarang gini Bagaimana sih aja. kau? Muhammad Reza, kamu kan udah pernah debat dengan saya kan? Udah pernah debat dengan saya sebelumnya kan? Bahas dulu Bibelmu itu yang Mulai takut Iya. nih, takut Bibelmu- saudara-saudara, Bibelmu takut takut. dibahas. Bibelmu takut dibahas. Gini, Bibelmu dulu dibahas. sebentar. Reza, saya mau tanya sama kamu. Kamu pernah berdebat dengan saya dan kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam, betul? Karena kau memaksa. Maksa. Loh, Ustadz Yusuf kemarin tuh kau itu Ustadz Yusuf aja kau paksa. Oh, jadi Muhammad itu rob karena dipaksa. Enggak, kan sudah dijelaskan. Ada kaidah bahasa Arabnya, ada tata cara bahasa Arabnya. Kok nggak bisa seenakmu? Oke, jadi Muhammad itu rob atau enggak? Kan udah dijelaskan kemarin. Macet. Itu aja pertanyaanmu. Enggak, Itu simpel aja. Saya pertanyaanmu. simpel. Jangan Enggak, merasa kau tak paksa. Itu Reza. aja pertanyaanmu masalahnya. Pertanyaanmu itu mulu. Supaya apa? Sudah. Supaya kau memframing umat Islam seperti itu. Sudah. Saya Oke, tahu baik. pikiranmu. Baik, Pikiranmu supaya saya dia tahu tidak yang merasa terpaksa. Kotor, ya saya tahu. Kotor, orang kotor sepertimu, saya tahu. Sudah bicaranya? Orang sepertimu nggak bisa didiamkan. Kenapa? Sudah Kau bicaranya menyesatkan saya? orang. Saya kamu udah bicaranya, bisa saya gantian? Ya nggak bisa dibiarkan kau seperti itu. Karena kau menyesatkan terus. Menyesatkan. Oke. Teman-teman Menyesatkan, sekalian, aku tahu. ini adalah diskusi saya dengan Reza. Tolong kamu dengarkan dulu Reza. Perhatikan. Apakah Muhammad itu rob? Ya. Oke, apakah Kau mau Muslim? Kau Sebentar. itu, Bisa tenang? Kau mau maksa di situ. Oke, coba diam dulu. Dengerin suaramu ya. Dengerin suaramu. Kau mau maksa di situ. Kau mau maksa di situ. Muslim? Tahu kau. Maksa aja kerjaanmu. Oke. Apakah Aminah menggendong Muhammad? Ya. Berarti ibunya menggendong Loh, bener nggak Muhammad itu rob? Jadi gini, Dis. Kalau kau mau menyelesaikan- Sekarang saklarnya Tunggu, sudah bentar. ada. Bentar. Kalau kau mau berdebat, kami jamin keselamatanmu di Indonesia. Datang On, ke Indonesia. Kalau kami jamin keselamatanmu, debat di Indonesia sini, naik ke sini. Balik. Apa balik ke bedanya? Indonesia. Apa bedanya debat di sini? Apa bedanya online sama Bedanya offline? di sini, kau kerjaanmu begini. Kerjaanmu begini. Begitu aja Itu kerjaanmu. kerjaanmu gimana? Begitu aja kerjaanmu. Oke, sekarang simpel saya tanya. Apakah Muhammad itu rob? Muhammad Turab? Itu aja pertanyaan. Apakah Muhammad itu rob? Aduh, dis. Oke, kalau kau nggak jawab, kau di bawah saja. Kau nggak jawab pun. Udah, kau tidur di bawah sana. Ditanya Muhammad itu rob, kau nggak mau jawab. Ini jelas-jelas dia dalam video tersebut mengatakan Muhammad itu rob nih loh. Nggak ada saya paksa-paksa. Nih. Dijawab dulu, dia jawab. Apakah Muhammad itu rob? Iya. Oke, apakah Aminah Muslim? Muslim? Oke. Apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong robnya, betul? Ya, robku ku gendong-gendong.
Makanya Aminah bernyanyi, anakku yang adalah Robku sendiri, besok kamu akan dipuja-puja sama umat muslim. Nekat yang nyata. Yuk silakan. Muhammad itu dipuja-puja sama umat muslim. Umat muslim itu memuja-muja Muhammad. Oh, gimana? Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Kita kasih naik ada Zizi. Oke, Zizi. Ya, sudah 25.000 orang nih teman-teman ya. Zizi, selamat malam. Apakah Anda seorang muslim? Teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Kalau Anda Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Kita kasih naik ada. Sabar sebentar. Arif Purwanto. Arif Purwanto. Ya, selamat malam Arif. Halo, Purwanto. Selamat malam. Ya, Pak Arif atau Bang Arif, apakah Anda seorang muslim? Ya, saya seorang muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Ya ini, sudah nyala kameranya. Ya. Gimana, Arif Purwanto? Sudah siap, kitabnya sudah siap. Sudah siap ini, saya baru ngaji nih. Baru ngaji. Ya, saudara. Oke. Ya, Arif Purwanto. Menurut jangan diturunkan dulu loh ya. Ya. Menurut penjelasan Muhammad, umat Islam itu sudah mempertuhan Muhammad, betul? Salah. Apa? Salah. Salah. Oke, baik. Ya. Coba buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Silakan. Ya, tak buka surat At-Taubah. Dan surat At-Taubah ayat 31. Nanti dari situ kita akan membuktikan sesuai dengan penjelasannya Muhammad, umat Islam mempertuhan Muhammad. Ya, silakan dibaca. Ya itu menurut saya, Jangan menurut dulu, Bang Arif. Baca dulu. Langsung artinya ya. Ya silakan. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jelas. Coba baca lagi bait yang pertama tadi. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Oke, baik. Jadi menurut Al-Quran ada orang-orang alim, ada rahib-rahib yang dijadikan Tuhan. Oke, menurut penjelasan Muhammad, kenapa itu? Apa yang dimaksud mereka dijadikan Tuhan itu gimana maksudnya? Menurut penjelasan Muhammad. Kalau menurut penjelasan Muhammad, itu tidak terus Muhammad jadi seorang Rob itu enggak, walaupun dia jadi. Saya bacakan pelan-pelan ya, supaya Anda mengerti. Memang Muslim ya, memang agak sulit teman-teman ya. Kan alasan orang kamu yang sulit. Oke, baik. Saya putarkan, saya tunjukkan kepada Anda apa yang tertulis di dalam Al-Quran ya. Nih, saya bukakan surat At-Taubah ayat 31. Baik. Ya. Ini gitulah ya, direkam lo ya. Iya. Direkam lo ya. Silakan. Ini banyak orang yang nyarin ini ya. Ya. Ini surat At-Taubah ayat 30 sampai 31. Saya konfirmasi dulu apakah benar. Betul. Oke. Baik ya, kita ke ayat 31-nya ya. Nih. Ya.
Perhatikan. Di ayat 31-nya ada penjelasan begini. Ketika sampai kepadanya dakwah dari Rasulullah, ia lari ke negeri Syam. Sejak zaman jahiliyah ia telah masuk agama Nasrani. Kemudian saudara perempuannya ditahan bersama sejumlah orang dari kaumnya. Lalu Rasulullah menganugerahkan kebebasan kepada saudaranya, saudara perempuan Adi ibn Hatim, dan memberinya sebagai hadiah. Saudara perempuan Adi ibn Hatim kembali kepada saudara laki-lakinya dan menganjurkannya untuk masuk Islam dan menghadap kepada Rasulullah. Akhirnya Adi datang ke Madinah dan ia adalah pemimpin kaumnya, yaitu kabilah Tayyi. Dan ayahnya yaitu Hatim At-Tayyi terkenal dengan kedermawanannya. Maka orang-orang Madinah ramai membicarakan kedatangan Adi ibn Hatim. Adi masuk menemui Rasulullah, sedang pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya. Perhatikan. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. At-Taubah 31. Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi para pengikutnya, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Jadi menurut penjelasan Muhammad, bagaimana cara mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan? Dengan cara bagaimana? Menurut penjelasan Muhammad? Karena menurut penjelasan Muhammad dengan cara menyembah Tuhan itu. Nah, makanya saya bilang kan, Muslim itu memang IQ-nya memang mirip gorila. Tadi sudah saya bacakan, menurut Muhammad, bagaimana cara mereka mentuhankan, menjadikan alim ulama sebagai Tuhannya? Karena mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Sekarang saya tanya lagi, bagaimana cara mereka mempertuhankan alim ulama dan rahib-rahib? Meninggal dunia. Dia tidak mempertuhankan kok. Kamu tanyanya suruh mempertuhankan. Oke, coba baca dulu, baca ayat yang tadi baca. Baca. Mempertuhankan kok. Dan pertanyaannya tuh. Coba dibaca dulu ayat yang pertama tadi. Bait yang pertama baca dulu. Mereka. Ya. Coba baca. Tidak kelihatan. Enggak, ayat Quran yang ada di depanmu. At-Taubah 31. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi. Dalam tanda kurungnya nggak usah dibaca dulu. Tanda kurungnya nggak usah dibaca. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Oke. Jadi ada nggak alim ulama yang dijadikan Tuhan selain Allah? Tidak ada. Botolnya setengah mati. Ini loh, lihat ya Ari Purwanto. Ada orang namanya Adi ibn Hatim datang kepada Muhammad. Sedang pada leher Adi ibn Hatim itu tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Muhammad sedang membacakan At-Taubah 31. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Lalu Adi melanjutkan kisahnya. Adi bilang, sesungguhnya mereka tidak menyembahnya, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal, mengharamkan hal yang halal
bagi mereka para pengikutnya dan menghalalkan hal yang haram bagi para pengikutnya, lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib. Paham? Paham. Berarti ada nggak orang yang mempertuhan alim ulama? Nah, menurut saya tidak ada. Memang botol setengah. Udah di bawah sana, tidur kamu di bawah sana, botolmu udah nggak karu-karuan. Makanya saya bilang teman-teman, alasan seseorang masih Islam karena dia nggak belajar agama Islam. Ini ayat ini sudah jelas, At-Taubah 31. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Bagaimana cara mereka menjadikan rahib-rahib dan orang alim ini sebagai Tuhan? Dijelasin sama Muhammad dengan cara mereka mengharamkan hal yang halal. Hal yang halal diharamin, diikutin. Hal yang halal diharamin, ya. Kemudian menghalalkan yang haram. Yang haram dihalalin, yang halal diharamin, diikuti oleh pengikutnya. Itu cara mereka mempertuhan alim ulama. Dan umat muslim mempertuhan Muhammad dengan cara yang di Muhammad jelaskan ini. Bagaimana cara umat muslim mempertuhan Muhammad? Contoh, di dalam Al-Quran darah itu diharamkan. Tapi apa yang terjadi? Umat muslim minum darah Muhammad. Bagaimana umat muslim minum darah Muhammad? Baik, kita itu punya bukti teman-teman. Kita nggak asal-asal ngomong, ya. Bagaimana darah Muhammad diminum? Ya, nih kita putarkan videonya. Apakah darah Muhammad diminum? Perhatikan, perhatikan. Saya akan putarkan videonya kepada kalian. Bagaimana darah Muhammad diminum? Kalian dengarkan ya. Kalian dengarkan ya. Nih, saya besarkan suaranya dulu. Perhatikan. Nih. Perhatikan. Perhatikan. Cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Al-Quran minum darah itu dilarang. Kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh aku. Nah, menurut Al-Quran, darah itu haram, tapi dihalalkan oleh Muhammad. Dan ketika pengikutnya minum darah Muhammad, kata Muhammad masuk surga. Yang demikian itulah cara umat muslim menghalalkan yang diharamkan Allah, dan umat muslim mengikuti Muhammad. Makanya saya bilang umat muslim itu penyembah dan penuhan Muhammad menurut penjelasan Muhammad sendiri. Yuk silakan bantah omongan saya itu. Naik ke sini bantah itu. Kalau bisa bantah. Minggu pulang sore dari jam 8, jam 9, jam 10 sampai hari ibadah malam, kami pun tidak mengganggu itu. Makanya kalian bersyukur